Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam suasana yang tetap seperti biasanya. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara KYC di One Network ya. Cara KYC di One Network. Pertama, ini saya sudah berada di dalam aplikasi ya. Tapi saya tidak memakai aplikasi, saya memakai browser ya. Tepatnya saya berada di dalam websitenya One Network. Saya masuk melalui browser atau Google Chrome ya. Karena yang bisa KYC hanya melalui Chrome atau melalui browser ya. Kalau di aplikasinya belum ada kolom KYC teman-teman. Jadi yang ingin KYC harus masuk melalui browser ya, jangan masuk melalui aplikasinya, karena di aplikasinya tidak ada KYC. Dan yang belum KYC segera lakukan KYC, karena yang nantinya bisa mencairkan atau bisa WD hanya yang melakukan KYC. Kenapa harus KYC? Karena dengan KYC kita dipastikan manusia ya, bukan robot. Karena kalau robot tidak punya data diri teman-teman. Jadi itu fungsinya KYC teman-teman. Jadi kalau robot tidak punya KTP, tidak punya data ya. Karena yang punya itu hanya manusia teman-teman. Jadi itulah kenapa perusahaan-perusahaan besar sekarang baik dalam maupun luar negeri membutuhkan KYC sekarang ya. Karena semakin hari semakin lama orang-orang semakin pintar. Jadi banyak yang mengerjakan itu adalah robot-robot yang diciptakan oleh orang-orang tertentu teman-teman. Jadi untuk menghindari pekerjaan robot-robot tersebut, maka diadakan yang namanya KYC supaya bisa membedakan manusia atau robot teman-teman. Untuk melakukan KYC yang pertama kita sudah masuk di aplikasinya ya, atau di browsernya. Yang kedua kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, sekarang sudah terlihat tampilannya seperti ini, dan di sini ada di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah, bukan paling bawah tapi di bagian bawah ada verifikasi KYC teman-teman. Dan sebelum melakukan KYC yang pertama nama kita harus sesuai dengan yang ada di KTP teman-teman. Kita lihat ya, kita lihat profilnya. Nah, ini Sumarni ya. Jadi harus sama nama pengguna atau nama asli ya, nama asli bukan nama pengguna, nama asli harus sama dengan yang ada di KTP teman-teman. Kita kembali, kemudian kita klik verifikasi KYC di sini, karena yang ingin saya tunjukkan adalah cara melakukan KYC ya teman-teman. Mohon maaf apabila loadingnya agak lama ya, karena memang sinyal di sini kurang bersahabat teman-teman. Karena di sini ada di bawah bukit, jadi sinyal rada susah gitu teman-teman. Padahal di sini sudah memakai wifi ya, apalagi tidak pakai wifi. Jadi kalau tidak pakai wifi sama sekali tidak ada sinyal teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya. Nah, ini pakai bahasa Inggris ya. Agar kita lebih mudah untuk mengenali atau membacanya, kita ganti bahasa ke dalam bahasa Indonesia atau kita terjemahkan dengan cara klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas seperti ini teman-teman. Di sini ada bacaan terjemahkan, kita klik terjemahkan ya. Nah, kita terjemahkan, kita tunggu. Nah, sekarang sudah berganti menjadi bahasa Indonesia yang asalnya bahasa Inggris ya. Jadi mulai verifikasi ID Anda, verifikasi identitas Anda untuk menyatakan kepemilikan akun, detail pribadi, informasi pribadi sederhana Anda diperlukan untuk identifikasi. Silahkan ketik dengan hati-hati dan isi formulir dengan detail pribadi Anda. Anda tidak dapat mengedit detail ini setelah mengirimkan formulir. Jadi harus hati-hati, karena setelah data terkirim kita tidak bisa mengedit lagi teman-teman ya. Oke.
sekarang masukkan tahun ya. Silahkan perhatikan benar-benar ya, jangan sampai terbalik. Ini tahun dulu ya, tahun, kemudian bulan ya, bulan, kemudian tanggal. Nah, kemudian nama Telegram. Kenapa? Oh, ini masih kurang teman-teman. Nah, jadi kalau kurang ya, tulisan di bawahnya seperti ini, harap masukkan format tanggal yang valid, itu karena ada kekurangan, jadi harus benar-benar ya. Nah, silakan diperhatikan seperti ini. Kemudian alamat ya, kemudian alamat kedua kecamatan, kemudian kabupaten ya, kemudian negara, kemudian klik negara, pilih negara ya, kita pilih Indonesia teman-teman. Kemudian kode pos ya, 69253. Kemudian untuk melengkapi unggah dokumen, untuk verifikasi identitas Anda, harap unggah salah satu dokumen Anda. Untuk melengkapi, harap unggah salah satu dokumen pribadi berikut. Jadi di sini ada 3 pilihan teman-teman, ada password ya, ada paspor, kartu nasional, surat izin mengemudi atau SIM ya. Password yang ingin saya pakai kartu nasional, yaitu KTP ya, KTP. Kita klik di sini ya, KTP, tidak perlu ngisi di sini, cukup klik saja. Kemudian untuk menghindari keterlambatan saat memverifikasi akun, pastikan di bawah ini kredensial yang dipilih tidak boleh kadaluarsa. Dokumen harus dalam kondisi baik dan terlihat jelas. Pastikan tidak ada cahaya yang menyilaukan pada kartu. Unggah di sini salinan paspor Anda. Ya, ini kita klik di sini, kita upload ya, KTP bagian depan teman-teman. Jadi saya lihat, saya cek dulu ya. Telegram. Nah, ini ya. Kemudian yang ini untuk KTP bagian bagian belakang teman-teman. Jadi kita klik di sini. Nah, sekarang sudah selesai ya. Dan yang terakhir ini adalah foto selfie yang memegang kertas, yang sambil memegang kertas yang bertuliskan KYC B1 Network, seperti tulisan yang di depan kita ini. Kemudian klik, kita pilih, kita cari ya. Nah, kita cari dulu WhatsApp. Kita cari ada di mana ini. Kita cari screenshot ya. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, KYC sudah jelas ya. Nah, kemudian setelah kita upload 3 gambar tersebut, kemudian kita centang. Saya telah membaca syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi. Kita centang di sini, kemudian centang juga yang di bawahnya, semua informasi pribadi yang saya masukkan benar. Nah, jadi centang. Setelah dicentang, kemudian kita klik proses untuk verifikasi. Jadi kita klik ya. Kita tunggu datanya terkirim. Nah, sekarang verifikasi sudah dalam penanganan ya. Jadi dimulai verifikasi ID Anda, verifikasi identitas Anda untuk menyatakan kepemilikan akun. Kembali ke halaman rumah, artinya sedang diproses teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu 24 jam ya, biasanya sampai 2 hari teman-teman. Tergantung antrian ya, kadang-kadang hanya
memakan waktu beberapa jam saja, tergantung antriannya ya. Nah, jadi kalau banyak bisa 2 hari ya, sampai 2 hari, yaitu 48 jam ya. Jadi kalau cepat, kalau antriannya sedikit ya, bukan cepat. Kalau antriannya sedikit, otomatis KYC kita cepat teman-teman. Jadi sekarang kita cek ya, nah, di bagian KYC yang tadi kemana ini? KYC, tombol KYC hilang ya, karena sinyal tidak bersahabat. Saya refresh, saya cek dulu, kita lihat kembali. Nah, sekarang sudah keluar lagi ya, sudah datang lagi verifikasi KYC ya. Kita klik di sini, kita cek di bagian dalam your KYC is being processing. Jadi KYC Anda sedang dalam proses. Oke, kita kembali ke bagian depan ya, ke halaman rumah. Kemudian kita lihat di bagian profil, mungkin ada yang belum terisi ya, atau butuh sedikit penjelasan. Nah, di sini Facebook sudah memverifikasi, tapi artinya masih dalam proses ya, belum selesai, karena baru tadi yang saya daftarkan. Kemudian ini kata sandi, kata kunci. Nah, kemudian negara boleh diisi ataupun tidak ya. Dan ini nantinya kalau sudah ingin WD, yang di bawah ini harus dimasukkan teman-teman. Jadi nomor alamat PayPal atau Bitcoin address ya, alamat Bitcoin atau ETH. Nah, jadi cara pencairannya bisa melalui PayPal, bisa melalui Bitcoin atau ETH teman-teman. Jadi itu sangat penting dan nantinya harus diisi teman-teman. Untuk saat ini tidak apa-apa walaupun tidak diisi. Nah, kalau yang ini negara sudah pasti ya, Indonesia. Di sini belum ada pilihan teman-teman. Nah, karena belum siap berarti ya. Ini ada pilihan. Mana ini? KIJ. Ternyata tidak ada pilihan negara. Gimana ini? Java. Kemudian kotamu, kita klik kota ya. Kita cari. Nah, ternyata di sini belum ada teman-teman. Jadi untuk sementara tidak perlu diisi teman-teman, karena masih belum tersedia ya. Alamat Anda juga tidak. Kalau ini bisa diisi sendiri. Kita isi. Ya. Jadi hanya itu teman-teman, cara KYC ya. Cara KYC adalah mempersiapkan KTP bagian depan, KTP bagian belakang ya, kemudian foto selfie yang bertuliskan KYC B1 Network ya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar tadi atau di dalam bacaannya sudah ada ya. Nah, jadi mungkin ini sudah cukup teman-teman, karena yang ingin saya tunjukkan hanya itu saja, cara melakukan KYC supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi tidak saya gabung dengan cara pendaftarannya, karena KYC dengan pendaftaran itu berbeda teman-teman. Jadi kalau belum mendaftar tidak bisa melakukan KYC, akan tetapi kalau sudah mendaftar baru bisa melakukan KYC teman-teman. Nah, nanti penjelasannya ya, insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang aplikasi ini One Network ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sukses. Yang ingin bergabung silahkan lihat
link referral saya di bagian bawah video ini atau di deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan kita sukses bersama, berjuang untuk diri sendiri dan berjuang untuk keluarga, teman-teman, dan tetangga-tetangga. Mudah-mudahan semuanya sukses, mendapatkan rezeki yang halal banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.